Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Imam Qusy Masjid Al-Mabrur, Ketua BKM Masjid Al-Mabrur beserta segenap jajaran pengurus, para asatidz wa asatizat, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tentunya yang berbahagia Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mabrur yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uhaikum jami tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, semoga yang menjawab baik, Allah selalu baikkan urusannya. Yang jawab amin, semoga dimudahkan segala hajatnya. Yang aminnya makin kencang, dimudahkan perjalanan haji umrohnya. Yang aminnya makin kencang, insya Allah dilunaskan hutang-hutangnya. Kok ini kenapa lebih banyak aminnya dari yang sebelumnya? Kelihatan ada wajah-wajah berhutang yang belum selesai. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi ini kisahnya seorang sahabat datang kepada Nabi lantaran gelisah karena hutang yang ia miliki. Maka Nabi ajarkan doa tadi, maka dengan izin Allah hutangnya pun segera terselesaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hari ini hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam bab rezeki Syekh Asy-Sya'rawi menyebutkan ada 4 level rezeki. Level yang paling bawah rezeki itu adalah berupa madiyah, harta. Jadi kalau hari ini kita dikasih banyak harta dititipkan oleh Allah, jangan berbangga dulu, itu titipan yang paling sederhana, paling dasar. Karena di atas maliyah ada namanya afiyah. Afiyah itu apa? Kesehatan, kesehatan lahir batin. Seseorang punya harta banyak, melimpah, tapi kalau tidak sehat, kira-kira bisa berguna nggak hartanya? Maka oleh karena itu, sehat adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang seyogianya kita syukuri. Di atas afiyah ada namanya solihul abna, anak-anak yang solih al-solihah. Artinya dia punya harta, kemudian dia dikasih sehat, dan seseorang itu tapi begitu punya keluarga, anak-anaknya nggak soleh-soleha, kira-kira bahagia atau tidak? Jauh dari kata bahagia. Makanya Nabi SAW membahasakan rumah tangga bahagia itu apa? Baiti jannati. Namun kalau hari ini pun kita sudah memiliki semua itu, tapi tidak memiliki yang namanya ridho Rabbul Alamin, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pun tidak akan menjadi arti apa-apa. Maka harapannya mudah-mudahan kita semua hari ini hadir semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sehingga kalau kita ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita,
mudah-mudahan kita masih dianggap menjadi hambanya. Pada dalam sebuah hadis qudsi di mana kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa Allah menyebutkan dirinya, inni anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, dan tiada Tuhan melainkan daripada diriku. Maka kemudian Allah menyebutkan, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yardha biqadai, barang siapa orang yang tidak bersyukur dengan nikmatku, siapa yang tidak bersabar atas ujian yang aku berikan, dan dia tidak ridho dengan ketetapan yang telah aku tetapkan, falyaltamis robban siwai, maka silakan dia cari daripada Tuhan selain aku. Kira-kira mungkin gak Bapak Ibu kita mencari Tuhan selain Allah? Mungkin gak kita keluar dari buminya Allah? Gak mungkin, karena kita diciptakan oleh Allah dan Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Maka oleh karena itu, yuk kita menguatkan kembali tauhid kita, kekokohan daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah. Siapa Bapak Ibu? Dengan zikir yang sederhana, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bisa? Ya, kita coba dulu ya Bapak Ibu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bisa? Yuk sama-sama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lebih kompak sekali lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah. Bu, Pak, kalau kita baca wirid ini 100 kali setiap pagi ataupun sore ataupun dalam keadaan apapun yang kita luang, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka pada malam hari ini izinkan Al-Faqir Muhammad Zulfikarullah membersamai teman-teman dari aksi cepat tanggap yang ada di Lok Semawe untuk melakukan syiar dakwah kemanusiaan. Dan tema daripada apa yang akan kita kaji bersama malam hari ini, meraih sukses menjadi muslim ahli manfaat. Dan sebagai awal, semoga apa yang kita lakukan di masjid ini kira-kira paksaan apa pilihan Bapak Ibu? Kita hadir malam hari ini kira-kira paksaan apa pilihan? Paksaan apa pilihan? Duduknya nyender atau enggak, paksaan apa pilihan? Insya Allah ya, mau nyender enggak nyender, tapi mudah-mudahan semuanya baik insya Allah. Karena dengan demikian kita mampu mensyukuri anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Nabi ngingetin, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hari ini jangan sampai kita sibuk untuk melihat apa yang tidak ada, tapi kita tidak sibuk dengan yang ada. Banyak di antara kita lebih sibuk memikirkan apa
yang sudah dijamin, tapi kita tidak sibuk untuk memikirkan apa yang belum dijamin. Yang sudah dijamin itu apa? Di antaranya rezeki. Dari mana? Surat Hud ayat 6 di antaranya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah setiap yang bergerak melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Maka begitupun hari ini apa yang belum dijamin oleh Allah? Apa yang belum dijamin? Ya, surga, kematian kita. Belum ada yang bisa jamin. Kalau kemarin ada wali kota Bandung, ketika dia wafat hari Jumat, di saat kemudian akan melaksanakan tugas sebagai seorang khatib, ketika sholat ia jatuh dan kemudian wafat, ini kira-kira kematiannya baik atau tidak Bapak Ibu? Maka ini yang disebut stempel kehidupan. Karena Nabi menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu terlihat pada akhirnya. Maka ukuran orang sukses, apakah orang itu banyak uang Bapak Ibu? Apakah ukuran sukses itu kaya? Apakah ukuran sukses itu terkenal? Lalu kalau gitu ukuran sukses seseorang itu apa Bapak Ibu? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka kita akan dapati firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Namun ketika seseorang itu mati, maka tidaklah Allah memberikan balasan yang sempurna kecuali nanti di hari akhir. Karena kalau hari ini kita berbuat baik, bisa jadi Allah tidak langsung membuka semua balasan kebaikan itu. Tapi kesempurnaan balasan itu kelak akan Allah hadirkan di hari akhir. Dan di antara kesempurnaan balasan terbaik yang Allah berikan, maka siapa yang dijauhkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surganya, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Cuman orang sukses berhasil juga pasti ada ujiannya, betul atau tidak? Dan ujian itu yang kita sebut dengan kesenangan hidup di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia, kesenangan hidup di dunia ini merupakan kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Karena tidak sedikit seseorang dilahirkan dalam kondisi muslim, tapi kemudian ketika dia terkena dengan fitnah dunia, maka dia keluar menjadi orang-orang daripada kelompok murtad, orang-orang yang keluar dari Islam. Maka hari ini kita menjadi seorang muslim, kira-kira bahagia atau tidak Bapak Ibu? Menjadi seorang muslim ini paksaan atau pilihan? Pilihan. Walaupun orang tua kita sudah mewariskan Islam itu kepada kita, maka tugas kita bagaimana menjaga Islam itu hadir sampai di ujung kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali di dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menjadi seorang muslim. Cuman ketika berbicara menjadi seorang muslim, apakah setiap muslim nilainya sama Bapak Ibu? Umurnya sama, nilai muslimnya sama atau beda? Sama-sama sholat, nilainya sama apa beda? Maka yang menjadi pilihan, pengennya kita jadi muslim terbaik atau muslim ala kadarnya? Muslim terbaik. Dan muslim terbaik salah satunya Nabi SAW sebutkan adalah ketika dia memiliki banyak manfaat kepada manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Maka kalau Einstein menemukan ya tentang apa yang menjadi hukum alam, itu jadi manfaat. Thomas Alva Edison menemukan listrik misalkan. Sayangnya karena mereka bukan muslim, maka hubungan itu hanya sampai di dunia. Tapi kalau seorang muslim, walaupun dia hanya menyingkirkan duri dari jalan, tapi kalau dia meniatkan karena Allah, maka itu akan bernilai sampai ke akhirat. Maka lalu gimana agar upaya kita bisa menjadi orang-orang muslim yang ahli manfaat? Hidupnya bukan cuma sekedar mikirin diri, tapi juga mikirin nilai apa yang dia hadirkan di dalam kehidupannya ini. Karena ada satu ungkapan Buya Hamka, kalau hidup sebatas hidup, kerak di hutan juga hidup. Kalau kerja sebatas kerja, maka kerbau juga kerja. Apa yang membedakan? Yaitu nilai kualitas dari kehidupan seorang manusia itu sendiri. Maka begitu pun juga seorang muslim, bagaimana menjadi muslim ahli manfaat, sedikitnya itu hadir dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah ketika seorang muslim itu berilmu dan berakhlak baik. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah ditanyakan kepada Nabi SAW tentang siapa manusia yang terbaik ataupun seorang muslim terbaik. Maka diantaranya adalah Nabi menyebutkan, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Atau kama qala Nabi SAW, rawahu Ahmad. Sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu. Karena akhlak adalah pantulan ilmu. Ilmu yang akan melahirkan perbuatan yang kelak menjadi akhlak. Maka pertanyaannya, hari ini orang berilmu itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Tahu mungkin banyak, tapi berilmu belum tentu. Maka inilah kenapa seorang muslim dituntut untuk selalu menuntut ilmu. Karena apa? Karena kewajiban menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak buayang sampai kita mati, sampai masuk ke liang lahat. Makanya nggak ada namanya selesai pengajian. Berapapun usia kita, selama Allah masih kasih kehidupan, maka itu kesempatan kita nambah ilmu. Betul apa betul? Dan untuk itulah Imam Al-Ghazali menyampaikan, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Makanya hari ini kita walaupun mungkin sudah sehari ini letih, capek, bekerja, belajar, dan lain sebagainya, namun karena kita tahu di antara keutamaan menuntut ilmu adalah sebagaimana diungkapkan Imam Al-Ghazali, maka kita akan bersungguh-sungguh. Pertanyaannya, hari ini ketika ilmu itu hilang di tengah umat Islam, apa yang terjadi? Maka bukan tidak mungkin banyak orang-orang yang tidak memiliki ilmu bicara tentang Islam. Dan bahasa Nabi itulah ruwaibidah. Karena nanti di akhir zaman akan banyak ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Yaitu orang yang dia nggak punya ilmu, yang dia nggak punya pengetahuan mendalam, tapi dia bicara tentang sebuah hal seakan-akan dia mengetahuinya. Maka kita berlindung kepada Allah. Dan salah satunya hari ini tidak sedikit ada orang-orang yang ketika berbicara Islam, padahal dia sendiri belum pernah memahami Islam dengan baik. Dan Dr. Zakir Naik pernah mengatakan, if you didn't study Islam, please don't say anything about Islam. Kalau Anda tidak pernah belajar Islam, maka jangan bicara apapun tentang Islam. Hari ini kita bicara tentang bagaimana toleransi. Islam sudah berbicara toleransi jauh sebelum hari ini. Jangan hanya gara-gara tidak mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada umat di luar Islam, kemudian kita disebut sebagai orang yang tidak toleransi. Karena kalau dibilangkan Ustadz, itu kan hanya ucapan saja. Mohon maaf, bukankah ketika kita ajak saudara-saudara kita di luar Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah mereka mau? Karena itu cuma ucapan doang, tapi masalahnya ucapan itu berbicara tentang keyakinan.
Maka hari ini kita belajar bagaimana tentang Islam. Islam sangat menghargai orang-orang di luar Islam. Dengan apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, silahkan. Kita hargai, kita hormati apa yang menjadi pemahaman dan keyakinan saudara-saudara kita di luar Islam. Tapi juga tolong berikan ruang kepada kita menjalani sesuai dengan apa yang kita yakini. Maka oleh karena itulah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ciri ketinggian ilmu seseorang maka adalah terlihat dalam pantulan akhlak mulianya. Karena sesungguhnya akhlak mulia dalam bahasa Nabi kalau ditaruh di satu timbangan maka niscaya lebih berat daripada yang lainnya. Dan kita berharap bahwa dengan memiliki akhlak yang mulia maka kita dipantaskan untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Karena Nabi diutus oleh Allah, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Hari ini kalau ditanya, manusia kalau nggak ada akhlaknya, kira-kira sama atau tidak dengan binatang? Sama atau tidak dengan binatang? Makanya ketika ada seorang, mohon maaf, berkumpul seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tapi tidak diikat dalam ikatan hukum maupun pernikahan, maka disebutnya dengan istilah kumpul. Walaupun kebo nggak gitu-gitu amat juga, ya kan? Tapi intinya adalah bagaimana orang yang hidupnya tidak dengan akhlak, maka dia bisa lebih rendah bahkan daripada binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi? Maka kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam 3 tempat. Karena kalau kita bicara tentang akhlak Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka yang pertama, Nabi ngajarin dalam hidup kita itu ada yang namanya adabul hasanah. Adab-adab yang baik. Adab-adab yang baik. Yaitu apa? Ya dari urusan bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nabi ngajarin bagaimana kalau makan itu duduk, minum itu duduk. Tapi hari ini banyak gak orang muslim ngaku yang ngikutin sunnah Nabi, makan dan minumnya sambil berdiri? Ada? Padahal Nabi bilang, la tashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian makan dan minum kecuali dalam keadaan duduk. Jangan kalian makan dan minum dalam keadaan berdiri. Makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan ini adalah tangan yang memang menjadi sunnah kebaikan. Bukan berarti tangan kiri itu juga tidak melakukan apa-apa, tapi tangan kiri pun juga memiliki tugasnya masing-masing. Maka ini adalah sekian adabul hasanah, kaitan dengan diri kita. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita ngikutin adab-adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan tidak mungkin ini yang akan membawa kepada kesehatan, kebaikan, dan keberhasilan dalam hidup kita. Nabi kalau makan sepenuh-penuhnya kenyang atau bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Ini Masya Allah adabul hasanah. Tidur Nabi kira-kira miring atau telentang atau telungkup? Miringnya kemana? Masya Allah. Ini kan kalau kita lihat adab-adab Nabi. Dan hari ini banyak di antara kita kalau lihat dari tinjauan medis dan kesehatan luar biasa. Dan Nabi kita lihat adalah sebagai hamba Allah yang dikaruniakan kesehatan. Walaupun ada 2 kali beliau sakit dan diantaranya adalah karena diracun. Tapi apa hikmahnya Nabi pernah sakit? Agar tidak menjadikan orang itu sombong dengan keadaannya. Karena Fir'aun itu gak pernah sakit Bapak Ibu. Tapi karena dia gak pernah sakit, dikasih kekuasaan, punya kekayaan, maka dia mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Makanya Allah benamkan Fir'aun itu di dalam Laut Merah. Yang kedua ada namanya akhlakul karimah. Jadi di atas adabul hasanah ada namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu kayak apa? Sederhananya begini, ketika seseorang disakiti, maka dia tidak membalas untuk menyakiti.
Akhlakul karimah. Jadi dia disakiti, tapi dia tidak membalas untuk menyakiti walaupun dia punya kemampuan untuk membalas itu. Karena orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi setidaknya dia merespon kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau dia bahkan dijahatin, disakitin, bukan saja dia tidak balas, tapi dia malah membalas dengan kebaikan, itu namanya akhlakul azimah. Akhlakul azimah. Makanya ada adabul hasanah, akhlakul karimah, dan akhlakul azimah. Akhlakul azimah itu artinya adalah akhlak yang hadir dalam diri seseorang yang merupakan pantulan daripada kebaikan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah akhlak-akhlak yang bisa kita hadirkan. Dan kalau kita memilikinya, insya Allah ini menjadi etape pertama bagaimana menjadi muslim yang ahli manfaat. Yang kedua, ada lagi dari hadis Nabi SAW lainnya, ketika ditanya siapa orang muslim yang paling baik, maka Nabi sekali lagi menjawab, yaitu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yaitu ketika orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hari ini ada orang yang dia senang sekali kalau menyakiti orang. Walaupun dia sama-sama muslim, oh tapi dia bukan kelompok saya nggak akan perlu ikut dia. Hati-hati. Karena Nabi telah menyampaikan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Yang pertama apa? Kalau engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Kalau engkau diundang, maka datang. Kalau dia meminta nasihat, maka berikan nasihat. Kalau kemudian dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, apa yang dilakukan? Ya, doakan. Doakannya apa? Yarhamukallah. Nah, begitu didengar yarhamukallah, yang bersin jawabnya gimana lagi? Yahdikumullah. Nah, terus yang kemudian temannya itu bilang apa lagi? Sudah, tidak ada lagi, jangan bilang shadaqallahul azim, ya kan? Ya cukup sampai di situ. Nah, setidaknya mendoakan. Karena Syekh Malik bin Dinar rahimahullah pernah, dia sudah naik perahu. Begitu dia sudah berjalan, itu dia bayar sekian dirham. Tiba-tiba terdengar suara bersin. Hacih, alhamdulillah. Maka saat itu dia bilang kepada si pengemudi perahu, bang, balik lagi. Tapi kalau balik lagi harus keluarkan biaya yang sama, katakan 100 dirham. Walaupun saya harus bayar 100 dirham, balik. Maka begitu balik, dia bertemu dengan orang yang bersin itu, dan kemudian dia hanya menjawab, yarhamukallah. Dan ternyata di dalam mimpi Syekh Malik bin Dinar rahimahullah, maka ketika dia mengucapkan yarhamukallah itu, Allah hadiahkan surga kepadanya. Maka ternyata ini hal yang luar biasa. Bahkan ketika ada seorang muslim sakit, maka jenguk. Dan kalau dia wafat, maka iringilah jenazahnya. Inilah yang menjadikan bagaimana umat Islam, orang-orang yang beriman, dimisalkan oleh Nabi SAW kan nahal, seperti lebah. Lebah itu makannya dari makanan yang baik, minumnya dari minuman yang baik, dan dia kalau hinggap di satu dahan, maka tidak membuat dahan itu patah. Maka orang muslim, orang mukmin hakikatnya begitu, melakukan sesuatu yang baik. Maka ketika dia melakukan yang baik-baik, maka juga akan menghasilkan yang baik-baik. Dan kalau dia sudah menghasilkan yang baik-baik, ketika dia berada di dalam daerah manapun, komunitas apapun, entitas apapun, maka tidak membuat kerusuhan. Karena Islam itu agama damai. Islam itu membawa ketenangan dan ketentraman. Maka kalau dibilang, oh Islam itu membawa hal-hal yang mengarah kepada kerusakan, yang salah bukan Islamnya, tapi yang salah adalah orang Islamnya. Al-Islamu mahjubun minal muslimin. Islam itu tertutupi oleh orang Islam itu sendiri. Hari ini orang Islam di negeri kita sedikit apa banyak, Pak? Banyak aja, Pak, banyak banget. Tapi kira-kira banyaknya kita sudah jadi barisan atau masih kerumunan? Maka ini yang kita perlu bangun.
Yaitu apa? Yuk kita tinggalkan segala yang tidak mendatangkan manfaat dalam hidup kita. Dalam ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Kalau kita hari ini ngaji kayak gini, berguna atau tidak? Tiap detiknya bisa mendatangkan pahala atau tidak? Bahkan bukan hanya mendatangkan pahala, nazzalat alaihi musakinah, Allah akan turunkan ketenangan di dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan dilingkupi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dikerubungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan bahkan nama kita akan disebut-sebut Allah di samping daripada makhluk-makhluk yang ada di sekeliling Allah Ta'ala. Maka ini Masya Allah. Apalagi kalau kebaikan-kebaikan lain yang kita lakukan. Kalau hari ini ada orang belanja di mall, ada orang belanja di pasar, gak pernah hitung-hitung. Tapi kadang-kadang ketika ada saudara kita sedang mengalami kesusahan, banyak di antara kita yang merasa menghitung-hitung. Kalau saya bantu dia, saya juga lagi susah. Padahal kalau kita bantu orang, kira-kira akan berdampak nggak kebaikan itu kembali kepada kita? Karena dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7, Allah menyebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian. Tapi kalau kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali lagi bagi kalian. Maka hari ini, kalau kita kemudian dengan izin Allah bisa melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Nabi menyebutkan, maka Allah Ta'ala akan melepaskan satu kesusahannya pada hari kiamat. Pertanyaannya, pengen gak kesusahan-kesusahan kita dilepaskan oleh Allah di hari kiamat nanti? Yang pengen angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Karena kita pengen masuk surga atau neraka di akhirat nanti. Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diizinkan Allah masuk surga berombong-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk ke dalam surga berombong-rombongan. Pak, Bu, sayangnya hari ini di saat kita dalam kondisi tenang, nyaman, damai, tentram seperti ini, ada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Ada saudara-saudara kita di Lumajang dengan erupsi Gunung Semeru. Ada saudara-saudara kita di Pangkep, di Tabalong yang masih terdampak dengan banjir. Ada saudara-saudara kita yang kemarin di Maumere, ada gempa sampai 7,5 skala Richter. Namun hari ini kita jauh dari keadaan itu. Walaupun tadi pagi ketika kita di Polres, ya, di acara di Polres Lok Sumawe, kita sampaikan, hari ini kita berada dalam kondisi sedang tenang. Kita ingat dulu ketika tsunami menghantam daerah yang kita cintai ini karena Allah, maka pada saat itu orang berbondong-bondong datang ke sini membantu kita. Banyak yang mereka itu kita nggak kenal. Maka hari ini salah satunya adalah ketika Allah sudah berikan kita kebaikan, maka jangan sampai kita lupa bahwa kita pernah berada dalam kondisi itu. Dan bisa dibayangkan ketika kita berada dalam kondisi tertimpa musibah, tidak ada orang yang membantu, mungkin kita akan lebih memilih untuk disegerakan kematian daripada pengen hidup. Tapi dengan hadirnya orang-orang yang lebih peduli kepada kita dengan izin Allah, maka kita punya semangat hidup itu untuk tetap menjalani hidup dengan kebaikan. Dan hari ini ada saudara-saudara kita, selain yang ada di negeri kita ini, walaupun jaraknya sampai ribuan kilometer, tapi mereka hakikatnya sangat dekat dengan kita. Karena mereka juga adalah saudara kita seiman, seislam. Mereka adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan Bapak Ibu, hari ini kalau bicara tentang Palestina, Ustadz kok kenapa sih kita ngomongnya Palestina mulu? Bukankah di sekeliling kami juga ada orang miskin? Masih ada orang yang perlu dibantu, ada penasa, ada daya, ada pondok pesantren yang masih perlu membutuhkan bantuan. Apakah kita nggak prioritaskan ke sana dulu? Itu benar Bapak Ibu, tapi tidak tepat. Kenapa? Benar untuk membantunya, tapi tidak tepat. Kenapa? Kalau kita mengabaikan tentang saudara kita di Palestina, maka ada beberapa alasan yang kalau kita abaikan, bukan tidak mungkin itu akan menjadi kemudaratan bagi kita.
Karena kalau kita lihat kondisi Palestina Bapak Ibu, tadinya adalah yang hijau ini, ya. Tahun 1947. Sebelum tentara Israel dibonceng oleh tentara sekutu masuk ke dalam Palestina. Namun ternyata mereka menjajah sampai dengan hari ini yang putih ini. Kalaupun ada pemukiman sedikit di Gaza, di tepi barat, maka itu jumlahnya juga tidak banyak lagi. Dan pertanyaannya, apakah kita biarkan saudara kita muslim yang ada di Palestina itu punah? Kita biarin atau kita belain? Kenapa kita bela? Karena di Palestina ini terdapat kiblat pertama umat Islam. Rasulullah sebelum wajahnya menghadap Ka'bah, sholatnya menghadap kemana? Ya, Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa adalah masjid yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah diperjalankan lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai di situ sudah ditunggu oleh para nabi dan rasul sebelumnya untuk kemudian Rasulullah memimpin sholat. Barulah kemudian bersama Jibril menggunakan buraq melakukan mi'raj menuju Sidratil Muntaha. Maka artinya ini adalah monumen penting bagi umat Islam. Bahkan di sekitaran Masjidil Aqsa ini banyak pemakaman para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyebutkan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu merupakan daerah yang penuh dengan keberkahan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Palestina adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena saat itu mereka tenang, damai, tentram. Maka ketika ada saudaranya muslim di Indonesia yang kemudian ingin bebas dari penjajahan, maka pada saat itu mereka memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus tahun 45. Maka di antara yang mengakui pertama kali dari negara di luar Indonesia adalah Palestina. Sekarang lagi berbalik. Mereka dijajah, alhamdulillah kita merdeka. Tapi kalau kita kemudian biarin saja, kira-kira pantas atau tidak? Tidak pantas. Apalagi kalau kita biarkan Palestina itu hancur, atau dalam hal ini Masjidil Aqsa itu roboh, maka tidak ada lagi jengkalan di atas bumi yang tidak akan terkena fitnah Dajjal kecuali hanya Mekah dan Madinah. Dan ini alasan kita kenapa kita terus membantu Palestina. Kita hari ini tidak kemudian memberikan harta nyawa kita terbaik untuk menjaga Al-Aqsa itu langsung bisa. Karena kita mungkin kalau datang ke sana kita akan mati konyol. Tapi kalau kita hari ini membantu saudara-saudara kita untuk mereka tetap bertahan hidup, mereka hanya bilang, kami siap untuk menjadi border hidup menjaga Masjidil Aqsa. Maka oleh karena itu, terkait dengan Palestina ini, apakah kita biarkan sekali lagi punah atau kita perjuangkan kembali Palestina? Kita biarkan atau kita perjuangkan? Dan kalau kita perjuangkan, mudah-mudahan tayangan berikut ini bisa menggerakkan setiap kita untuk memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Palestina. Inilah negeri wakaf umat Islam yang dinisbahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membuka kembali Palestina. Palestina, tanah yang diberkahi dan disucikan oleh sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Namun negeri para nabi ini masih bertarung dalam penderitaan. Dengar, 72 tahun dalam penjajahan dan 14 tahun di blokade, Palestina nyaris lumpuh. Jutaan saudara mendadak termiskinkan. Bangunan dan rumah mereka dibuldoser, menyisakan reruntuhan, rumah kumuh, dan tenda pengungsian. Fasilitas air dibom, air tercemar mengepung dahaga mereka. Kelaparan adalah santapan yang tak terelakkan. Mata pencarian beribu hilang. Kezaliman Zionis laknatullah sungguh menghantui siang dan malam.
rebut kembali Palestina. Rebut kembali keagungan mereka dengan sedekah terkuatmu, zakat terbaikmu, dan wakaf terhebatmu. Dukung program Sister Family Palestine Indonesia dan nafkahi mereka. Naungi mereka dengan rumah wakaf. Hilangkan lapar melalui wakaf distribution center. Hapus dahaga mereka dan bangun lumbung air wakaf. Dan bangun kembali ladang nafkah mereka. Sebarkan wakaf usaha produktif Palestina. Ayo rebut kembali Palestina dengan iman dan taatmu pada Allah Azza wa Jalla. Sebab di yaumul hisab engkau akan ditanya, apa yang sudah kau perbuat untuk tanah suciku Palestina? Bersama ACT, kita rebut kembali Palestina. Dan kirimkan bantuanmu melalui ACT, Aksi Cepat Tanggap. Takbir. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu dorongan bagi kita, bahwa kita peduli kepada siapapun. Karena bukti tanda kesempurnaan iman, Nabi sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan iman yang sempurna yang dimiliki oleh seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hari ini, tadi sudah disampaikan, di antara yang juga mengenaskan untuk saudara kita di Palestina, selain daripada kekejian dan kezaliman tentara Israel, adalah mereka hari ini terusir dari negerinya sendiri, terusir dari rumahnya sendiri. Tadi kalau kita lihat secuplik daripada kem-kem pengungsian, itu tidak bisa disebut rumah. Dan mendekati akhir tahun ini, kondisi musim dingin nih yang menghadang mereka, ini berada dalam kondisi yang mencekam. Karena apa? Karena bahkan ada ibu-ibu di antara mereka ketika menindak-bobokan anaknya bukan dengan botol susu dan susu, karena mereka saking miskinnya. Sampai kemudian hanya menggunakan batu sambil dia kemudian mentalkinkan anaknya. Karena dia tidak tahu esok hari apakah masih Allah izinkan untuk bersama-sama lagi atau salah satu di antara mereka yang wafat. 95% sampai 97% air tercemar. Listrik hanya hidup 3 sampai 4 jam. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya hidup mereka. Hari ini kita susah, ya, tapi mereka jauh lebih susah daripada kita. Dan hari ini kalau kita bilang apa sih kesulitan mereka dalam musim dingin? Maka stok pangannya sangat minim. Lalu pakaian dan penghangat ruangan pun terbatas. Sehingga kalau kemudian musim dingin itu datang, suhu bisa sampai bukan hanya di 4 ataupun 2 derajat, bahkan bisa sampai minus 2 derajat. Kita pakai AC saja Bapak Ibu, 20 derajat Celcius. Itu pakai angin yang paling kencang. Itu jangankan kita bicara berjam-jam, 1 jam aja kita masuk angin. 1 jam aja bukan tidak mungkin kita bisa flu, bisa sakit ini, sakit itu. Dan bayangkan mereka yang rumahnya itu ternyata nggak kayak rumah. Ketika hujan turun banjir. Dan keadaan mereka di sana seperti apa? Ini tadi. Ya, bahkan memiliki pakaian tebal untuk musim dingin pun mereka nggak punya, Bapak Ibu. Dan apakah kita membiarkan mereka meregang nyawa dalam keadaan kedinginan ini? Maka disinilah kita ingin mengajak Bapak Ibu, melalui aksi cepat tanggap, banyak hal yang bisa kita bantu. Alhamdulillah, di erupsi Semeru, alhamdulillah armada dari aksi cepat tanggap sebagai kepanjangan tangan kebaikan Bapak Ibu sudah sampai di sana. Dari bus truck, ya, atau food bus, truck bus, itu hadir semua. Dan sedikitnya dalam 1 hari memberikan makan kepada 100.000 orang yang terdampak daripada erupsi Gunung Semeru. Dan ini sekali lagi kita nggak bisa lakukan sendirian Bapak Ibu. Termasuk apa yang ada di Palestina hari ini. Kita yakini ini ternyata adalah salah satu kesempatan kebaikan
yang Allah hadirkan kepada kita. Maksudnya gimana Ustaz? Karena bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Hari ini kita hidup punya masalah nggak Bapak Ibu? Hari ini kita hidup punya kesulitan nggak Bapak Ibu? Pengen nggak masalah dan kesulitan kita ditolong sama Allah? Maka kalau kita pengen ditolong sama Allah, tolonglah hamba Allah lainnya yang sedang mengalami kesusahan. Bahkan ketika dia bisa memenuhi hajat saudaranya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Dan sebelum kami tutup, ada satu video kembali yang mudah-mudahan insya Allah ini menjadi gambaran bagaimana perihnya kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Saat itu, kami belum sampai ke tanah Suriah, baru hanya sampai perbatasannya. Dan malam itu, saya harus terbangun berkali-kali hanya untuk memasukkan kayu ke dalam pemanas. Dan tempat mereka, tempat tidur mereka, jauh lebih buruk daripada apa yang kami tempati. Bahkan mereka tidak memiliki pemanas. Anda bisa bayangkan bagaimana rasanya kedinginan di malam hari, sedangkan selimut yang menutupi tubuh kita sudah tidak cukup untuk bisa menghalangi menusuknya rasa dingin. Tahukah Anda bahwa neraka itu juga ada yang dingin? Maukah kita sekarang menghangatkan mereka agar kelak neraka tidak membakar kita? Musim dingin di Suriah, kita kuatkan, Allah menangkan. Inilah gambarannya Bapak Ibu. Maka yuk sekali lagi, kami ingin mengajak, kalaulah hari ini kita dikasih kemudahan demikian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita membiarkan anak-anak yang ada di Palestina dan yang ada di sekitarnya terancam kematian mereka menghadapi musim dingin ini, kita biarkan begitu saja? Tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk buktikan kepedulian kita. Dan dalam hal ini ACT ingin mengajak ayah bunda bapak ibu, jamaah yang dirahmati Allah untuk bersama-sama di dalam rangka mensupport saudara-saudara kita dengan infak, dengan sedekah, dengan wakaf terbaik kita dalam program Winter Aid Palestina. Dengan hanya 600-an ribu, Bapak bisa membantu, Ibu bisa membantu paket pangan buat satu keluarga. 1.040.000 untuk perlengkapan masak, 870.000 untuk selimut dan pakaian hangat. Tapi kami ingin mengajak di masjid yang kita cintai ini, yuk kita berfastabiqul khairat untuk memberikan satu paket Winter Aid Palestina yang sudah mencakup semua paket-paket itu hanya di dalam nominasi angka Rp2.500.000. Pertanyaannya, siap kita untuk membantu mereka Bapak Ibu? Siap untuk membantu saudara kita di Palestina? Dan insya Allah ketika kita niat untuk membantu mereka semata-mata karena bimbingan kebaikan yang Allah berikan, maka janji Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka hari ini kami ingin mengajak ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dari masjid yang kita cintai ini, sedikitnya kita bisa mengirimkan 10 hingga 20 paket Winter Aid daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kami berharap sedikitnya dalam roadshow safari dakwah kemanusiaan dari hari Senin kemarin sampai hari Sabtu lusa, maka harapan kita minimal 100 paket Winter Aid ini bisa tersampaikan. Karena kita kenal masyarakat Aceh itu dermawan. Bagaimana kalau kita bolak-balik di Jakarta itu, kalau lihat Monas, maka emas di atas itu dari siapa? Dari masyarakat bangsa Aceh. Maka hari ini masyarakat negeri Aceh, masyarakat daerah Aceh, dimanapun berada, kami yakin punya jiwa kepedulian itu. Dan insya Allah kita memulainya dari masjid yang kita cintai ini. Maka saya ingin mengundang Bapak Ibu, ayah bunda, sahabat-sahabat surga semuanya. Adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini siap untuk memberikan satu paket Winter Aid Palestina
senilai 2.500.000 rupiah untuk satu keluarga yang ada di Palestina. Yang siap boleh angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah, Bapak di pojok sebelah kiri, takbir. Insya Allah muhsinin pertama dari masjid yang kita cintai untuk satu paket Winter Aid. Ada yang siap untuk menuju muhsinin yang kedua. Paket kedua daripada Winter Aid Palestina sebesar 2.500.000 rupiah. Ada yang siap berikutnya? Silakan Bapak Ibu, atau dari ibu-ibu boleh yang memang siap. Dari sebelah kanan saya mungkin, Ustadz kenapa harus kayak begini? Bu, Pak, Rasulullah melakukan ini di hadapan para sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang ingin membelanjakan harta di jalan Allah? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, ya Rasulullah, saya 1.000 ekor unta berikut dengan yang ada di atasnya. Lalu ditanya lagi, siapakah di antara kalian? Sayyidina Utsman mengangkat tangan lagi, saya ya Rasulullah, 1.000 ekor unta berikutnya. Ditanya lagi, siapa yang berikutnya? Sayyidina Utsman bilang lagi, saya ya Rasulullah, 1.000 ekor unta berikutnya. Maka Rasulullah turun dan kemudian memeluk Sayyidina Utsman dan mendoakan keberkahan dari harta Sayyidina Utsman. Hari ini kita ingin mengajak, belajar dari Rasulullah SAW. Di dalam mengajak kebaikan, jangan malu-malu. Karena hari ini orang mengajak kepada kebatilan, kejahatan, enggak pakai malu. Maka hari ini sekali lagi saya ingin ajak, adakah di antara Bapak Ibu di ruangan masjid yang kita cintai ini siap menyusul menjadi muhsinin yang kedua, yang siap memberikan paket Winter Aid Palestina, bagaimana agar satu keluarga di Palestina bisa melalui musim dingin ini dalam keadaan dilindungi dengan perlengkapan yang cukup, persediaan makan yang cukup, dan Allah izinkan mereka bertahan. Ada yang siap untuk paket yang kedua? Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Dari sebelah kanan kami, Bapak yang sudah siap untuk menjadi muhsinin yang kedua. Takbir! Ada yang siap untuk melanjutkan muhsinin yang ketiga? Ustadz, saya mungkin nggak bisa sekarang. Saya niat paling 1-2 hari ke depan atau paling lama 3 hari, boleh nggak? Boleh. Insya Allah boleh. Niat pun saja, insya Allah sudah tercatatkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang siap untuk berkomitmen muhsinin yang ketiga. Paket ketiga dari masjid kita, ada yang siap? 2.500.000 rupiah. Kalau kita pakai jalan ke mall itu cuma sekali lewat Bapak Ibu. Tapi kalau kita belanjakan di jalan Allah, apalagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina, maka bukan tidak mungkin nilai keberkahannya akan berbeda. Siap untuk yang paket ketiga? Siapakah? Di antara Bapak Ibu ada yang siap untuk menyusul dari menjadi muhsinin yang ketiga? Ibu? Alhamdulillah, ini kelihatannya masih dibicarakan. Silakan, dari ibu-ibu ada paket ketiga? Ustadz? Oh ya, Alhamdulillah. Ibu ada? Oh ya, siap. Insya Allah. Berarti yang ketiga ya? Baik, tolong dibantu teman-teman dari ACT buat ibu yang ada di belakang. Insya Allah mudah-mudahan menjadi daripada muhsinin yang ketiga. Takbir. Alhamdulillah. Ada yang siap yang keempat?